Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Profesor Denny Indrayana, guru besar UGM yang juga advokat, itu tidak pernah berhenti mengkritik Presiden Jokowi demi menegakkan kebenaran dan mengembalikan Indonesia pada kedaulatan rakyatnya. Ini dia setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menolak permohonan judicial review untuk pemilu, yaitu yang awalnya proporsional terbuka lalu digugat supaya menjadi proporsional tertutup, akhirnya ditolak MK. Itu salah satu hakim MK, Saldi Isra, itu mengancam dalam tanda kutip Denny akan dilaporkan ke organisasi advokat. Tapi itu tentu tidak membuat Denny turun nyalinya. Nah, ia justru membuat postingan baru di akun Twitternya. Itu Denny menyebut bahwa dalam wawancara Rossi dengan Yusuf Wanandi CSIS, itu Yusuf mengatakan bahwa cawe-cawenya presiden dalam Pilpres 2024 adalah karena Jokowi punya nyali, karena beliau berani. Nah, dalam Twitter itu Denny Indrayana mengatakan, saya berbeda pendapat. Nih, saya bacakan ya pendapat Denny Indrayana tentang mengapa Presiden Jokowi cawe-cawe. Kepada seorang anggota kabinet disampaikan ada dua permintaan utama Jokowi setelah lengser. Yang pertama, proyek IKN Ibu Kota Negara Baru tidak dihentikan. Yang kedua, tidak ada masalah hukum untuk Jokowi dan keluarganya. Rupanya Jokowi was-was juga, muncul berbagai kasus hukum, tidak terkecuali kasus korupsi. Sekarang saja masalah infrastruktur jalan sudah disoal, markup anggaran dan lain-lain. Laporan dugaan korupsi dua anaknya sudah ada pula di KPK. Jadi cawe-cawe Presiden Jokowi karena berani, bernyali, atau karena takut. Itu cuitan Denny Indrayana dalam akun Twitternya @DennyIndrayana. Nah, apa kasus hukum yang kira-kira akan mengancam Presiden Jokowi? Yang pertama itu tentu adalah kasus pembangunan kereta api cepat Jakarta Bogor yang kabarnya dananya membengkak, yang awalnya Presiden Jokowi menjanjikan tidak akan menggunakan dana APBN. Belakangan kontraktor Cina justru minta jaminan APBN untuk menyelesaikan utang-utang Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat. Yang catatannya kereta api cepat itu belum tentu balik modal. Karena namanya kereta api cepat Jakarta-Bandung, tapi hanya berhenti sampai Jakarta-Padalarang. Dari Padalarang Bandung, itu naik angkutan lagi. Siapa yang mau dengan harga yang begitu mahal? Tentu orang pengen cepat, tidak perlu pindah angkutan, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Itu nanti kalau Jokowi berhenti jadi presiden atau selesai, masa jabatannya pasti akan dipersoalkan. Yang kedua, itu adalah kasus anak-anaknya yang dilaporkan oleh Obadillah Badrun, salah satu dosen, itu ke KPK. Dan laporan itu sudah masuk ke KPK. Bahkan ada yang menyarankan supaya Obadillah Badrun itu mencabut laporannya. Karena dengan mencabut laporan itu, Jokowi jadi tenang dan akan legowo, lengser dari kursi presiden. Tapi apa mungkin dicabut. Nah, kita tunggu episode selanjutnya tentang cawe-cawe Pak Jokowi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.